Kesempatan kali ini kita bicara tentang trigonometri. Kalau kita lihat dari kata-katanya, itu ada trigon, ada metri, berarti pengukuran trigon. Yang sering kita dengar adalah heksagon, pentagon. Nah, kalau trigon berarti sudutnya ada 3, berarti ini adalah segitiga. Nah, untuk bicara sinus, kosinus, dan tangen, itu berarti kita bicara tentang segitiga, dan itu ada hubungannya dengan lingkaran. Sekilas kita ulangi lagi, ini adalah cara belajar untuk belajar. Jadi pertama kita ketahui ada aturan, kemudian aturan itu kita pahami. Cara memahaminya bisa bermacam-macam. Ada mengerjakan soal, ada kita pahami dasar-dasarnya, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa rumus itu seperti itu. Nah, setelah kita paham, kita baru masuk ke tahap bisa. Pertanyaan berikutnya, kita mau jago. Satu-satunya cara untuk jago adalah dengan latihan. Jadi kita latihan terus di sini sampai suatu saat kita menjiwai tentang aturan-aturan itu, sehingga kita bisa jadi jago. Begitu melihat persoalan yang berhubungan dengan aturan-aturan yang kita pahami, kita langsung bisa punya ide, punya langkah, punya tahapan, punya cara untuk penyelesaiannya. Kemudian kita coba bicara hubungan antara sudut, lingkaran, dan segitiga seperti yang sudah diperkenalkan di depan tadi. Di dalam hal ini, segitiga yang kita akan bicarakan itu selalu terikat dengan aturan Pitagoras. Jadi salah satu sudutnya siku-siku. Nah, di sudut di depannya kita berikan penamaan. Ini kadang-kadang penamaannya beda-beda. Ada yang bilang sisi depan, sisi tegak, sisi samping, sisi datar. Nah, untuk pembicaraan kali ini kita bicara tentang suatu segitiga. Jadi kita bicara tentang sudut alfa, adanya dia di titik A ini. Mana yang kita bilang sisi depan? Itu adalah sisi yang berada di depan sudut yang kita bicarakan. Ini kita bilang sisi depan. Sementara sisi yang mendatar dari sudut itu kita bilang sisi datar. Dan sisi miring adalah sisi yang menghubungkan antara sisi depan dengan sisi datar. Kalau titiknya kita namakan tadi A, B, C dengan huruf besar, sementara sisi depan itu kita tandai dengan huruf A. Jadi dia ada di depan titik A. Sisi miring kita namanya dengan huruf C, dia berada di depan titik C. Sementara sisi datar ini kita bilang dengan sisi B, dia berada di depan titik B. Jadi segitiga yang akan kita bicarakan itu terikat dengan Pitagoras dan lingkaran. Jadi misalkan segitiga ABC ini, di mana alfa 2-nya seperti ini,
titiknya selalu terikat dengan busur lingkaran ini, dan kita lihat lagi sisi 3ABC ini untuk sudut alfa 1 ini, dia juga titik B nya terikat di keliling lingkaran ini, dan selalu seperti itu. Misalnya untuk segitiga yang begini, ini kita akan bicarakan begini. Misalkan ini sudutnya sudut beta misalnya. Nah, dari kedua gambaran ini kita mendapati bahwa perbandingan sisi-sisi dari segitiga itu ada hubungannya dengan sudut-sudut yang ada dalam segitiga siku-siku yang ada di dalam satu lingkaran. Berikutnya, karena dia punya hubungan, maka sisi A dibanding sisi C itu diberi nama dengan sinus dari sudut alfa. Ingat tadi bahwa A itu adalah sisi tegak yang ini, sisi depan, yang berada di depan sudut yang sedang kita bicarakan. Kemudian kosinus itu didefinisikan adalah sisi datar dibanding sisi miring, sisi C. Sementara tangen itu didefinisikan sebagai perbandingan sisi A dengan B atau sisi depan dibanding sisi datar. Jadi ini yang kita perlu ingat definisinya. Apa itu sinus, kosinus, tangen. Berikutnya kita coba lihat sudut istimewa. Kita mulai dari sudut istimewa 45 derajat. Misalkan segitiga ABC, di sininya segitiga siku-siku, berarti jumlah sudut B, beta dengan alfa ini hasilnya 45 derajat. Karena dia 45 derajat, berarti segitiga ini adalah segitiga siku-siku sama sisi, di mana sisi ini yang kita beri nama dengan A dengan B itu sama panjang. Kalau kita misalkan nilainya 1, berarti dari Pitagoras kita dapatkan C-nya itu adalah akar 2. Jadi kita dapatkan di sini C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 1 plus 1. Jadi C itu sama dengan akar 2. Nah, dari situ karena kita udah tahu nilai sisi-sisinya, makanya sinus 45 itu adalah A per C. Berarti dia 1 per akar 2 atau setengah akar 2. Kemudian kosinus 45 itu adalah perbandingan sisi datar atau B dengan sisi miring C 1 per akar 2. Nilainya juga setengah akar 2. Kemudian tangen 45 derajat itu adalah A per B, di mana A-nya 1, B-nya 1 di sini. A-nya 1, B-nya 1, berarti nilai tangen 45 adalah 1. Berikutnya, bisa juga tangen itu kita cari dengan tadi per definisi kan tangen alfa itu A per B. Nah, kalau sama keduanya kita bagi dengan C, A per C, B-nya kita bagi dengan C, B per C. Sementara A per C tadi kita udah tahu bahwa itu adalah sin alfa.
B per C adalah cos alfa, sehingga tangen alfa itu sama juga dengan sin per cos alfa. Berikutnya kita lihat sinus kosinus tangen untuk sudut 30 derajat dan sudut 60 derajat, karena sudut istimewa itu adalah 0, 30, 45, 60, 90. Nah, kita misalkan ada suatu segitiga sama sisi, berarti sudut-sudutnya adalah 60 derajat setiap sudutnya. Di sini juga 60 derajat, di sini juga 60 derajat. Nah, karena kita mau tahu sudut istimewa 30 dan 60, caranya kita bagi dua segitiga ini seperti ini. Nah, dari sini kita bisa misalkan sisi-sisinya adalah panjangnya A, sehingga setengahnya ini adalah setengah A. Nah, dari sini kita bisa cari nilai sisi membelah segitiga sama sisi ini. Ini T kuadrat sama dengan A kuadrat kurang setengah A kuadrat. Nah, ini kita selesaikan sehingga kita dapat T itu adalah akar 3/4 A kuadrat. Sederhanakan menjadi A per 2 akar 3. Nah, dari situ kita bisa tahu sekarang sinus 60 derajat. Mana sudut 60 derajat yang ini? Berarti kalau sinus adalah sisi depan A akar 2/3, kita bagi dengan sisi miringnya. Sisi miringnya A. Berarti nilainya adalah setengah akar 3. Kemudian cos 60 itu adalah sisi datar dibanding sisi miring. Sisi datarnya adalah setengah A, sisi miringnya A, sehingga nilainya adalah setengah. Kemudian dengan tangannya, tangannya juga sama, sisi tegak dibanding sisi datar, sehingga nilainya adalah akar 3. Begitu juga untuk sin 30 derajat. Berarti sekarang sudutnya yang ini 30 derajat. Sisi tegaknya mana? Sisi tegaknya berubah menjadi yang ini. Jadi setengah A dibagi sisi miringnya, jadi setengah. Cosnya gimana? Karena sudutnya adalah 30, berarti sisi datarnya yang ini sekarang. Yang ini. Jadi nilainya adalah A per 2 akar 3 dibagi A. Jadi setengah akar 3. Gimana tangannya? Tangannya adalah sisi tegak. Sisi tegaknya kan ini tadi. Dibanding sisi datarnya. Sisi datarnya A per 2 bagi A per 2 akar 3. Sehingga nilainya adalah sepertiga akar. Sekarang kita lihat sudut istimewa lainnya, yaitu sudut 0 dan 90. Untuk sudut 0, ini alfanya 0, berarti antara sisi miring dan sisi datar itu dempet, nilainya sama-sama R. Berarti yang 0 adalah sisi tegaknya, berarti A sama dengan 0. Baik, kita coba lihat sin 0. Sin 0 itu adalah sisi tegak banding sisi miring. Tadi kan yang sisi tegaknya 0, berarti nilainya adalah 0 bagi R 0. Cos 0 karena dempet antara sisi datar dan sisi miring, berarti nilainya 1. Tangan 0, sisi tegaknya 0, sisi datarnya juga 0, R, maka nilainya 0. Itu juga dengan sudut 90 derajat. Nah, untuk 90 derajat berarti sudutnya kan yang ini.
Ini kan 90 derajat. Apanya yang 0 di situ? Yang 0 adalah sisi datarnya, B-nya yang 0. Sehingga sinus 90 itu adalah 1, cos 90 adalah 0 karena sisi datarnya 0. Kemudian tangen 90 itu adalah tidak terhingga karena dia dibagi 0. Nah, sekarang kita punya jadinya sudut-sudut istimewa. Nah, ini tabel ini sebetulnya cukup satu baris saja yang dihafal. Jadi malah nggak perlu dihafal sebetulnya, karena dari sini kelihatan nilainya itu. Nilainya dari 0 naik jadi setengah, terus itu naik setengah akar 2, naik setengah akar 3, naik ke 1. Jadi kita mulai dari sin, dia bergerak dari 0 sampai 1, dan itu naik. Nah, cosnya bagaimana? Cosnya kebalikannya, dari 1 turun menjadi 0. Kalau tangannya, itu kita udah tahu tadi, tangan itulah sin per cos, maka kita bagi aja nilai antara sin dengan cos. Jadi kalau seandainya lupa mengingatnya kembali, sangat mudah sekali. Berikutnya kita lihat aturan dari identitas trigonometri. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan, tadi ini kita ada bahas sedikit. Jadi tangen alfa itu adalah sin per cos. Kemudian yang kita perlu lihat lagi adalah ini, sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Dan kemudian juga ini sin 2 alfa sama dengan ini. Nah, yang lainnya belum terlalu penting pada saat ini. Nah, sekarang kita coba lihat sedikit tentang sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1 itu datangnya dari mana? Nah, ini sebetulnya datangnya dari Pythagoras. Jadi kita tahu Pythagoras itu A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, dimana tadi kesepakatan kita untuk pemberian nama A, B, dan C, masih ingat ya. Jadi A kita taruh tadi di sisi tegaknya, B ini kita taruh di sisi datar, sementara C nya adalah sisi miring. Nah, kemudian semuanya ini kita bagi dengan C kuadrat, sehingga kita dapatkan A kuadrat banding C kuadrat plus B kuadrat banding C kuadrat sama dengan 1. Nah, dari sini karena kita udah tahu A per C itu adalah sin, B per C itu adalah cos, sehingga kita dapatkan seperti ini. Nah, dari situ maka kita ketemukan rumus sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Berikutnya kita bicara tentang kuadran. Jadi tadi di awal kita sudah perkenalkan bahwa yang kita bahas tentang sin dan cos ini ada hubungan antara 3 hal, jadi antara sudut, segitiga, dan lingkaran. Nah, sehingga lingkaran ini kita bisa bagi menjadi 4 kuadran. Kita lihat dari nilai sumbu X dan Y-nya. Jadi kalau X dan Y-nya positif, jadi kita beri nama kuadran 1. Nah, di kuadran 1 ini semua nilai kan positif. Jadi kan tadi kita udah bilang di sini A, B, C, berarti sinnya positif, cosnya juga positif karena semua nilainya positif. Nah, bagaimana dengan kuadran 2? Di kuadran 2 itu yang negatif adalah nilai X-nya.
Ini X yang ini negatif, yang lainnya positif semua. Sehingga di sini yang positif hanyalah sinus, yang lainnya semua negatif. Kenapa? Karena sisi tegaknya adalah positif. Nah, bagaimana yang kuadran 3? Di kuadran 3 yang negatif adalah sisi datarnya dan sisi tegaknya yang ini. Kan nilai sumbunya ini sini negatif. Sehingga di kuadran 3 ini nilainya yang positif adalah sisi tegak dibanding dengan sisi datar, karena sama-sama negatif dia jadi positif, sehingga tangannya di sini yang positif. Nah, gimana dengan di kuadran 4? Di kuadran 4 nilai yang negatif adalah sisi tegaknya. Sehingga kalau sisi tegaknya yang negatif, sementara yang lainnya positif. Sehingga yang positif adalah nilai cosnya. Sekarang kita bicara tentang relasi sudut. Tadi di slide sebelumnya kita udah kenali kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang kita pengen tahu relasi antara sudut untuk kuadran 2 90 ditambah alfa. Jadi 90 tambah alfa itu, kalau 90 nya kita dapat ini dia garis di sini, ini. Nah, alfanya kan ini yang sama besar dengan alfa yang tadi di sini. Jadi kita sekarang dapat segitiga yang baru. Ini dia. Nah, di mana sudutnya sekarang kita beri nama dengan beta. Nah, patut kita ingat di sini ada pertukaran tempat A dan B. Bila kita bandingkan antara sudut alfa tadi dengan sudut kita beta yang baru, sehingga kita bilang sinus 90 tambah alfa itu sama saja dengan sinus beta ini. Nah, sinus beta itu nilainya adalah B per C. Padahal sebelumnya B per C itu adalah cos alfa. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa sinus 90 derajat plus alfa itu sama dengan cos alfa. Ini. Nah, bagaimana dengan cos 90 tambah alfa? Cos 90 tambah alfa berarti dia sama dengan cos beta, di mana cos beta itu yang sekarang jadi sisi datarnya adalah A. Padahal waktu di alfa di kuadran 1 tadi, sisi A itu adalah sisi tegaknya, karena ada pertukaran tempat ya. Tapi nilainya minus. Ini yang kita perlu. Nah, sementara sinus alfa ini itu adalah A per C. Sehingga kita dapat kesimpulan bahwa cos 90 tambah alfa itu sama dengan min sin alfa. Nah, untuk selengkapnya relasi sudut ini kita bisa lihat di tabel berikut. Jadi tadi yang kita bicarakan adalah 90 ditambah alfa, sin 90 tambah alfa adalah cos alfa, cos 90 tambah alfa adalah min sin alfa, dan seterusnya kita bisa kerjakan seperti cara yang tadi. Nah, di kuadran 1 juga ada
90 kurang alfa, sin 90 kurang alfa sama dengan cos alfa. Ini misalnya kita diberitahu sinus 30 sama dengan setengah, ditanya cos 60. Nah, kita lihat aja tabel ini. Karena cos 90 kurang alfa sama dengan sin alfa, maka kita bisa tulis cos 90 kurang 30 itu sama dengan sin 30. Jadi cos 60 itu nilainya sama dengan sin 30. Nah, kalau kita lihat di kuadran kedua misalnya, kita ditanya cos 120. Nah, kita bisa urai karena kita tahu 120 itu adalah 90 tambah 30, maka kita bisa ambil cos 90 tambah alfa. Nah, karena 90 tambah 30 itu sama dengan min sin alfa, ini karena min, ini itu sama dengan min sin 30, maka cos 120 sama dengan min sin 30 atau min setengah. Begitu juga di kuadran 3 misalnya, kita ditanya sin 210. Nah, kita tahu 210 itu adalah 180 tambah 30. Nah, kita cari sin 180 ditambah alfa, dia sama dengan min sin alfa. Maka jadinya sin 210 itu sama dengan min sin 30. Sehingga kita bisa dapatkan nilai sin 120 sama dengan minus setengah. Ya, kita lihat pemakaian sin cos ini dalam fisika. Misalkan ada bidang miring seperti ini, ada sebuah kotak dengan massa M, itu kita taruh di atas. Nah, kita tahu gaya yang bekerja di sini adalah gaya gravitasi sebetulnya, sehingga berat benda itu adalah massa kali gravitasi. Nah, tapi sebetulnya karena bidangnya miring, gaya yang bekerja pada kemiringan itu kita bisa uraikan di sini. Jadi mana gaya yang menekan ke bidang miring, mana gaya yang menjadi gaya untuk meluncur ke bawah misalnya. Nah, di sini karena sudutnya kemiringan itu adalah alfa, nah ini kan sebangun dengan sini, sudutnya alfa di sini. Nah, karena kita tahu nilai ininya adalah M kali G, maka sebetulnya kita lagi cari sisi tegak yang ini. Nah, tadi kan kita tahu kalau sisi tegak pada sisi miring itu adalah sin, maka nilai gaya yang bekerja di sini adalah mg sin alfa. Jadi kalau misalnya kita mau dorong ini benda ini, seharusnya karena gaya yang menuju ke bawah di sini mg sin alfa, di mana mg sin alfa ini pasti lebih kecil daripada nilai mg. Maka kalau kita dorong ini ke atas, ini terasa lebih ringan daripada kita ngangkat benda ini langsung. Nah, sekarang kita coba pakai pemahaman kita tentang sinus, kosinus, dan tangen untuk mengerjakan soal berikut ini. Ini ada seorang, dia melihat puncak pohon dengan sudut 30 derajat. Nah, ditanya tinggi pohon, sementara jarak dia ke pohon itu adalah 4/3 meter dan tinggi seorang itu adalah 170.
Nah, pertama kalau ditanya tinggi pohon berarti kita harus tahu X. Ini adalah sisi tegak dari sudut 30 derajat dan kita tambah dengan tinggi yang bersangkutan. Nah, kemudian kalau kita mau cari X, kita bisa perbandingkan antara X dan Y, karena Y-nya kan kita udah ketahui. Nah, sementara kita juga tahu bahwa X banding Y itu adalah tangan. Nah, sudutnya berapa? 30 derajat. Ini tangan 30 derajat. Nah, dari tabel yang kita udah coba bahas di depan tadi, sudut-sudut istimewa itu, tangan 30 itu adalah sepertiga akar 3. Maka berikutnya kita bisa dapatkan X dengan cara X per Y, di mana Y yang 4 akar 3 itu sama dengan sepertiga akar 3. Nah, dari sini kita selesaikan, maka kita dapat X-nya adalah 4 meter. Yang ditanyakan tinggi pohon. Jadi tinggi pohon itu adalah 4 meter ditambah 170 cm. Kira-kira ini 570 cm atau 5,7 meter. Nah, kira-kira begitu pemakaian antara sin, cos, dan tangen itu untuk tahap awal. Semoga bisa dipahami. Nah, barangkali bisa berlatih berikutnya dengan lihat soal-soal UTBK dan soal-soal latihan yang lainnya. Semoga bisa membantu untuk memahami sin, cos, dan tangen.